Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mahasiswa, mahasiswi semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, alhamdulillah pada kesempatan pekan terakhir ya, kita belajar di semester ini. Belajar tentang fikih dakwah. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang kaidah dakwah yang ke-15. Apa itu? Kaidah yang ke-15 adalah ad-da'watu fannun wa qiyadatun wa hiya taqumu ala taqriti wal mutaba'at. Dakwah adalah seni dan kepemimpinan. Ya, dan itu bisa terwujud dengan rencana dan tindak lanjut. Jadi dakwah itu seni, dakwah itu tidak menakutkan, dan dakwah itu juga selain seni juga adalah kepemimpinan. Dan seni dan kepemimpinan itu bisa terwujud dengan perencanaan dan tindak lanjut. Yadhunnu katsirun minad du'at anna dakwah taqumu ala qaulil kalimatil khairiyah fi ayyi waqtin wa fi ayyi makanin. Banyak para dai yang menyangka bahwa dakwah itu berdiri di atas kalimat yang baik, kalimat yang indah, kapan dan dimanapun juga. Jadi seolah-olah dakwah itu hanya penyampaian dengan kata-kata yang indah dalam sebuah majelis, dalam sebuah mimbar. Banyak menyangka orang itu seperti itu. Ya, wa annaha tasiru bi tariqin asyawai. Jadi padahal dakwah itu berjalan dalam berbagai jalan ya, dalam jalan yang berbagai macam. Yastawi fihi ad-du'at ala ikhtilafi imkaniyatihim. Ya, bahwa sama saja bagi para dai, kondisi di mimbar, kondisi di luar majelis, kondisi di pasar, kondisi di tempat kerja, dia adalah senantiasa berdakwah. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi dakwah itu adalah seni dan kepemimpinan ya. Sehingga dakwah itu bukan hanya di mimbar, tapi ketika dia bekerja, dia juga sedang berdakwah lewat pekerjaannya. Ketika dia di pasar berjualan, dia juga sedang berdakwah lewat perniagaannya, gitu. Wa takhtitu al-wa'i huwa alladhi yunqilu ad-da'wah ila al-iqaril fani al-muntahi. Perencanaan yang nyata adalah yang akan membawa dakwah itu kepada suasana seni yang produktif. Wa takhtitu huwa tasawwur an-nadri li sairid dakwah. Sedangkan perencanaan itu adalah gambaran teoritis tentang perjalanan dakwah. Wa kullu ma iktamal at-takhtitu wasta'ibu anasiruhu ada ilan natijah al-mutawaqqi'ah bi'aunillahi wa ba'dal ittikal yang alaih. Jadi gini, setelah perencanaan itu sempurna dan unsur-unsurnya bisa tercukupi, terlengkapi, maka ya dia akan menuju kepada kenyataan yang keberhasilan. Tentunya bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, dan setelah dia bertawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting di sini adalah dakwah itu pertama direncanakan, kemudian dengan seni, kemudian harus produktif, nggak asal-asalan gitu loh ya. Nggak asal-asalan. Kemudian rencananya juga harus disusun baik. Kemudian perlengkapannya, unsur-unsur pendukungnya juga disiapkan. Wa kama urifat anwa'ul khutati al-iqtisadiyah wa siyasiyah wa tarbawiyah. Sebagaimana diketahui ya, macam-macam perencanaan ini ada yang sifatnya ekonomi. Dakwah butuh logistik ya. Kadang ada yang mengatakan logika nggak bisa masuk kecuali dengan logistik. Dakwah itu tidak susah berjalan ya. Susah berjalan kalau nggak ada unsur ekonomi, nggak daya dukung ekonomi, wasiasia, dan daya dukung politik. Misalkan kita ingin mengajak kepada Islam, tetapi misalkan di suatu daerah itu pemerintahnya itu benci Islam, maka susah kita mewujudkan nilai-nilai Islam itu. Maka daya dukung sia-sia atau politik itu juga penting. Watarbawiyah dan pendidikan. Jangan sampai pendidikan kita dibawa ke arah yang liberal, apalagi ke arah komunis, naudzubillah. Ya, insya Allah Indonesia adalah negara Pancasila, pasti akan membawa negara ini kepada hal-hal yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, sebagaimana kita tahu tadi bahwa perencanaan itu juga harus dari segi ekonomi, kemudian dari segi politik dan segi pendidikan.
Ini harus disiapkan. Kalau harus ada daya dukungnya, daya dukung ekonomi, politik juga pendidikan. Fa inna ala du'ati ayyat tajihu nahwa tahtiti lidakwah. Dan maka kewajiban bagi seorang dai, para dai itu adalah dia fokus terhadap rencana mengajak orang kepada Islam ini ya. Nah, jadi dia jangan sampai saya mah hanya mengajak manusia kepada Islam lewat apa? Lewat mimbar. Oh, cukup itu. Tidak. Maka dia dengan berbagai cara. Setiap saat bahkan dia mengajak manusia dengan caranya, dengan pekerjaannya, dengan tingkah lakunya, bahkan dengan aktivitas dia selama seharian penuh itu adalah dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekhul Tarbiyah mengatakan, Ustaz Rahmatullah, bangun tidur kita dakwah, bahkan ketika tidur mimpi kita juga dakwah. Itulah Syekhul Tarbiyah. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi para dai terbaik yang memahami kaidah dakwah. Juga Allah jaga kita dari hal-hal yang menjadikan dakwah itu runtuh. Bahkan jangan sampai dakwah itu runtuh di tangan para dai, karena para dainya salah dalam thariqah dakwah itu. Barakallahu fikum. Ya, dakwah itu luas, dakwah itu lengkap, dakwah itu butuh persiapan ekonomi, politik, persiapan pendidikan juga. Maka waktunya kita harus masuk ke dalam semua segi agar kita bisa mengamalkan dakwah ini dalam semua lingkup kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.